Halo, selamat datang kembali di channel GNP Trader. Kali ini kita akan menyambung video yang sebelumnya sudah kita unggah di channel YouTube, yaitu 3 alasan kuat terjun di dunia saham. Jadi pada kesempatan sebelumnya saya sampaikan apa yang perlu dimulai untuk kita bisa terjun di dunia saham, yaitu yang nomor 4 ini adalah mendaftar ke sekuritas. Apa itu sekuritas? Kita akan bahas pada materi kesempatan kali ini. Sebelum kita lanjut ke materinya, jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel ini. Baik, kita akan mulai materi pada kesempatan kali ini. Apa itu sekuritas? Dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang sudah mengantongi izin usaha dari OJK untuk bisa melakukan kegiatan usaha sebagai pihak perantara pedagang efek, pihak penjamin emisi efek, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan pengawas pasar modal. Oke, bahasa sederhananya adalah sekuritas sebagai alat akses untuk dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan di pasar modal Bursa Efek Indonesia. Jika kita belum mendaftar, maka kita tidak akan bisa melakukan pembelian dan penjualan di pasar modal. Itu saja. Bagaimana cara mendaftar ke sekuritas? Jadi, just informasi, dalam era sekarang ini zaman lebih mudah, sehingga pada saat sekarang ini kita mendaftar ke sekuritas bisa dengan melakukannya di rumah saja atau via online. Karena kalau pada zaman dahulu itu sangat susah ya, harus datang ke kantor, harus datang ke bank, seperti itu. Jadi caranya yang pertama, buka smartphone atau handphone, lalu download aplikasi sekuritas di aplikasi store, misalkan Play Store dan sebagainya. Yang kedua, membuat akun aplikasi sekuritas untuk dapat sign in atau masuk aplikasi. Ketika sudah terdownload aplikasinya, langkah selanjutnya adalah dengan mendaftar akun. Biasanya syaratnya adalah menggunakan alamat email dan nomor handphone. Yang ketiga, setelah kita masuk aplikasi sekuritas, kita akan dituntun untuk mengisi form untuk investasi yang disediakan step by step sampai dengan selesai. Biasanya beberapa data yang diperlukan untuk mengisi form itu nomor handphone, alamat email, eKTP, dan nomor rekening tabungan. Jadi ini biasanya yang perlu kita isi, dan isi saja step by step, misalkan alamat rumah, tempat kerja, atau mahasiswa, dan lain sebagainya. Setelah kita mengisi sampai dengan selesai, yang keempat adalah menunggu verifikasi data dari sekuritas sampai dengan mendapatkan RDN atau RDI. RDN ini adalah rekening dana ya, rekening dana bukan data. Rekening dana nasabah atau rekening dana investor. Mengetahui informasi kita telah mendapatkan RDN atau RDI itu dari mana? Biasanya dari aplikasi atau bisa juga dari alamat email kita. Kita bisa buka email kita atau buka aplikasinya, biasanya di situ ada pemberitahuan bahwasanya selamat, Anda sudah berhasil ataupun mendapatkan nomor rekening dana nasabah atau rekening dana investor. Nah, setelah Anda mendapatkan RDN atau RDI, saya ucapkan selamat, Anda sudah dapat berinvestasi di pasar modal atau pasar saham.
Jika Anda belum memiliki rekening dana nasabah atau mempunyai rekening sekuritas, ini akan kami sampaikan pertimbangan untuk memilih sekuritas. Karena saking banyaknya sekuritas, kita perlu memilih mana yang cocok untuk kita, mana yang sesuai dengan kita. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu harus terdaftar di OJK. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan yang memeriksa keuangan-keuangan. Yang kedua, kemudahan transaksi. Jadi sekuritas itu biasanya menyediakan sebuah aplikasi di mana aplikasi itu harus sesuai, harus cocok dengan kita. Misalkan ketika kita milenial, kita harus menggunakan aplikasi yang canggih, aplikasi yang banyak memberikan informasi dan banyak kelebihan-kelebihan. Tetapi ketika ada seseorang yang memang tidak canggih ataupun tidak milenial atau sudah berumur nih, jadi mereka hanya memerlukan yang sederhana-sederhana saja gitu, tidak perlu ribet, tidak perlu susah payah, terlalu rumit bagi mereka. Jadi itu juga dipertimbangkan. Yang ketiga, biasanya sekuritas itu memberikan riset yang mereka bagikan sebagai informasi kepada pengguna aplikasi sekuritas tersebut. Yang keempat, fee transaksi. Ini adalah besaran biaya yang kita bayarkan kepada sekuritas ketika kita melakukan transaksi jual dan transaksi beli. Harus kita pertimbangkan berapa besarannya. Yang kelima, customer service, yaitu ketika kita mengalami kendala atau ketika kita mengalami masalah, kita menghubungi siapa, harus jelas ini. Menghubungi siapa, kemudian setelah kita tahu menghubungi siapa, customer service-nya tentunya kan. Jadi customer service juga harus tanggap, harus cepat memberikan informasi dan atas kendala-kendala kita. Nah, ini 5 hal ini adalah pertimbangan yang baik ketika Anda belum memiliki sekuritas. Ini adalah perusahaan sekuritas yang saya ambil dari laman Bursa Efek Indonesia. Ini beberapa sekuritas yang dapat saya sampaikan, tapi masih banyak sebenarnya. Masih banyak dan dapat Anda lihat detailnya di laman Bursa Efek Indonesia. Dan ini sudah diawasi oleh OJK. Dan ketika sudah tercatat atau diawasi oleh OJK, jadi kita sampaikan aman. Tentu ada Ajaib, Bahana, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, dan lain sebagainya. Ini fee sekuritas juga patut kita pertimbangkan sebelum kita memilih sebuah sekuritas. Ini yang saya tampilkan hanya beberapa saja. Ini yang sering dipakai oleh retail atau orang-orang investor kecil, dan kemungkinan juga ada juga investor besar, tetapi ini sering dipakai oleh investor kecil. Misalkan Mirai Aset Sekuritas mempunyai kode YP, Sinarmas Sekuritas mempunyai kode DH, dan inilah fee beli, ini fee jual. Jadi akan saya coba contohkan, jika kita membeli saham A, B, C, D misalkan, beli, misalkan harganya 10 juta dikali 0,15%, ini adalah Rp15.000. Ini adalah fee yang kita berikan kepada sekuritas atau Mirai Aset. Sama halnya dengan misalkan kita jual
saham ABCD, misalkan 15 juta. Kita kalikan dengan 0,25%, kita dapatkan adalah 37.000. Ini adalah yang kita berikan kepada sekuritas sebagai jasa, karena dia telah memberikan akses kepada kita untuk melakukan pembelian dan penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi patut kita pertimbangkan apakah kita mau menggunakan sekuritas dengan fee yang mahal atau yang murah seperti itu. Tapi masih terjangkau lah ya dari sekuritas yang saya tampilkan ini. Oke, ini saya akan sampaikan juga ini kode sekuritas. Jadi yang saya ketahui ada 98 sekuritas. Jadi di sini ada dibagi lagi, ada lokal, asing, ada BUMN. Jadi teman-teman juga bisa melihat di sini. Ini lokal, ini asing, ini BUMN. Misalkan XC, Ajaib Sekuritas Indonesia, Ajaib Sekuritas Asia, PP, Aldi Racita Sekuritas Indonesia. Ini kodenya, ini nama sekuritasnya. Dan teman-teman semua bisa membaca sendiri atau dilakukan screenshot, dan terserah teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk segera mendaftar ke sekuritas karena ini adalah bagian yang terpenting. Jangan ditunda-tunda. Salam GNP Trader.